Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang listrik dinamis pertemuan ke-1 untuk siswa-siswi kelas 9. Kompetensi dasar 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menggunakan rumus I sama dengan Q per T. 2. Membedakan antara arus listrik dan arah aliran elektron. Listrik dinamis sangat dekat dengan kehidupan manusia. Berbagai aktivitas dalam kehidupan seperti menonton televisi, menyalakan lampu, mendengarkan radio, menyalakan kipas angin, semua dilakukan menggunakan prinsip listrik dinamis. Seluruh barang elektronik di rumah kita dapat difungsikan dengan bantuan listrik. Listrik dinamis adalah gejala kelistrikan oleh adanya aliran muatan dua ujung yang memiliki beda potensial. Listrik dinamis atau elektrodinamik merupakan aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Arus listrik dapat mengalir dari titik berpotensial lebih tinggi ke titik potensial lebih rendah apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, berikut ini adalah rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Sebuah rangkaian listrik harus memiliki 1. Saklar untuk menyambung dan memutus arus listrik. Nah, pada gambar ini silakan diperhatikan di mana letak saklar-saklarnya. Di rumah tangga juga pasti ditemukan saklar untuk menyalakan atau untuk menyambungkan aliran listrik atau untuk memutus arus listrik. Yang kedua, dalam membuat suatu rangkaian listrik harus ada kabel untuk menghubungkan antara sumber arus listriknya. Terdapat kabel. Nah, pada gambar ini yang menjadi sumber arus listriknya adalah baterai. Nah, silakan diperhatikan. Gambar yang kiri, lampunya mati atau tidak menyala. Pada kondisi ini, arus listriknya tidak mengalir karena saklarnya di-off-kan atau dimatikan, sehingga arusnya terputus. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, lampunya menyala karena saklarnya dihubungkan atau di-on-kan, sehingga arus listriknya mengalir. Arus listrik dapat mengalir jika rangkaian dalam keadaan tertutup. Rangkaian tertutup tadi adalah jika saklarnya dihubungkan, artinya saklarnya dalam keadaan on. Sedangkan pada rangkaian terbuka, saklarnya dalam keadaan off. Arus listrik jika terdapat dua benda atau dua tempat yang memiliki potensial yang berbeda, yaitu A dan B, dan muatan positif A lebih besar daripada muatan positif B, maka A akan memiliki potensial lebih tinggi dibanding B, sehingga terjadilah arus listrik. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar A, muatan positifnya ada 8, sedangkan pada gambar B, muatan positifnya ada 4, maka arus listriknya mengalir dari A ke B. Arus listrik atau muatan positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang lebih tinggi. Perhatikan gambar berikut ini.
Sumber listriknya di sini merupakan berasal dari baterai, maka pada baterai itu yang disebut kutub positif adalah bagian kepala baterai yang ada tonjolan kecil, sedangkan kutub negatifnya adalah bagian bawah baterai. Nah, pada gambar ini muatan positifnya mengalir dari kutub positif, yaitu pada kepala baterai, mengalir arusnya ke bagian bawah atau bagian belakang dari baterai tersebut. Sedangkan elektronnya mengalir sebaliknya, yaitu dari yang muatannya lebih rendah dari bagian belakang baterai atau bagian bawah baterai ke bagian kepala baterai. Arus listrik ini berasal dari aliran elektron yang berlangsung secara terus-menerus dari kutub negatif ke kutub positif, dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Meskipun sebenarnya yang mengalir adalah elektron, akan tetapi disepakati bahwa yang mengalir adalah arus positif dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu arus bolak-balik atau alternatif current dan arus searah atau direct current atau DC. Bentuk gelombang arus searah terlihat sebagai garis lurus. Berikut ini adalah gambarnya. Arus searah memiliki aliran arus yang mengalir terarah dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Arus bolak-balik memiliki aliran arus yang bolak-balik arahnya. Bentuk gelombang arus bolak-balik ada yang beraturan dan ada juga yang tidak beraturan. Arus listrik dapat mengalir karena adanya sumber arus listrik. Sumber arus listrik digunakan untuk menimbulkan beda potensial pada ujung-ujung rangkaian listrik. Beda potensial antara dua kutub sumber arus listrik selanjutnya dinamakan tegangan listrik. Sumber arus listrik biasa disebut dengan elemen listrik atau sel listrik. Sumber arus listrik dapat diartikan sebagai semua benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Semua sumber arus listrik memiliki kemampuan untuk memberikan gaya pada elektron sehingga sebuah atom dapat bergerak. Berikut ini adalah beberapa sumber arus listrik. Yang pertama adalah elemen kering, kemudian ada elemen volta, ada aki, kemudian ada baterai pada HP, kemudian terdapat gambar baterai sebagai sumber arus listrik. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar setiap detik. Rumus perhitungan kuat arus listrik adalah sebagai berikut. I sama dengan Q per T, dengan I sama dengan kuat arus satuannya ampere, Q sama dengan muatan listrik satuannya coulomb, T adalah waktu, satuannya sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter yang dipasang secara seri. Perhatikan segitiga rumus berikut ini. Karena I sama dengan Q dibagi T, maka Q kita letakkan di bagian atas. Kemudian ada tanda bagi, kemudian I dikali T. Jika kalian ingin mencari atau menghitung Q, maka tutuplah rumus tersebut. Q-nya yang kalian tutup, maka rumusnya adalah Q sama dengan I dikali T. Jika yang akan kalian hitung adalah I, atau jika yang ditanyakan adalah huruf I, kuat arus listrik, maka tutuplah rumus tersebut di bagian I tersebut dengan jari kalian, sehingga I sama dengan Q dibagi T. Dan jika yang dicari atau yang akan dihitung adalah T, maka tutuplah rumus tersebut pada bagian
T dengan jari kalian, maka T sama dengan Q dibagi I. Berikut ini adalah contoh soal. Arus listrik sebesar 5 mikroampere mengalir melalui suatu penghantar selama 0,1 sekon. Berapakah besar muatannya? Nah, diketahui I atau kuat arusnya adalah 5 mikroampere. 5 mikroampere itu sama dengan 5 dibagi 1000. 1000 maksudnya 1 mikroampere sama dengan 1/1000 ampere. Maka 1 mikroampere sama dengan 0,005 ampere. Waktunya adalah 0,1 sekon. Yang ditanyakan, besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar. Jawabnya, besar muatan listrik. Jika rumusnya I sama dengan Q dibagi T, maka Q sama dengan I dikali T, seperti yang saya sebutkan tadi. Maka letakkan jarimu pada huruf Q, maka kalian akan dapatkan Q sama dengan I dikali T. Selanjutnya, Q sama dengan 0,005 ampere dikali 0,1 sekon sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4. Ya, karena dikalikan dengan 0,1 maka 5 kali 10 pangkat min 3 menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. Penjelasannya seperti ini. 0,005 ampere itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa menjadi 10 pangkat min 3? Karena ada 3 angka di belakang koma. Kemudian dikalikan lagi dengan 0,1 sekon. 0,1 sekon sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1. Ya, sekali lagi saya ulang, 0,1 sekon tadi adalah 10 pangkat min 1. Jadi jika digabungkan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 4 Coulomb. Selanjutnya untuk soal 2. Muatan listrik sebesar 600 Coulomb mengalir selama 1 menit pada suatu penghantar. Hitunglah besarnya arus yang mengalir. Nah, soal yang pertama tadi menanyakan berapa besar muatannya. Pada soal yang kedua yang ditanyakan adalah berapa besar arus listrik yang mengalir. Penyelesaiannya diketahui Q-nya adalah 600 Coulomb, T-nya 1 menit. Tapi harus diubah dulu ke dalam sekon. 1 menit itu sama dengan 60 sekon atau 60 detik. Yang ditanyakan adalah I. Jawabnya I sama dengan Q dibagi T. I-nya 600. I sama dengan Q-nya 600 dibagi 60 detik. Maka kuat arus listriknya adalah 10 ampere. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, semoga dapat difahami dengan baik. Motivasi belajar dari saya adalah, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan. Kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, maksudnya menjaga ilmu itu supaya ilmunya tidak mudah hilang, kemudian mengamalkan, kemudian menyebarkan ilmu tersebut. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.